Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 13 ya, di bulan September 2024 guys. Dan kita mohon maaf ya buat teman-teman semua karena beberapa hari ini ya, bahkan mungkin sekitar 2 minggu ke belakang kita tidak bikin konten karena ada sesuatu hal ya, baik masalah teknis dan juga masalah yang lain yang harus kita selesaikan dulu, sehingga kita baru sempat untuk bisa bikin video hari ini guys. Tapi kita tetap mengikuti perkembangan yang terjadi ya dari berbagai informasi yang berkembang, dan tentu saja kita akan mengupdate lagi seperti biasa guys untuk informasi-informasi di seputar kripto guys. Oke, jadi kita langsung saja untuk memulai ya untuk video hari ini. Dan mungkin suara saya agak sedikit bindeng ya karena badan agak kurang sehat guys ya. Jadi mohon maaf kalau nanti suaranya kurang enak didengar. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya penurunan di 0,21%, dan untuk fear and greed index di poin 33 ya. Ini sudah cukup bagus kalau kita bandingkan di beberapa hari yang kemarin pada saat ada penurunan Bitcoin yang cukup lumayan dalam ya. Kalian bisa cek di pergerakan harganya ya, khususnya di TradingView itu terlihat sekali. Nanti kita akan coba lihat juga. Nah, di sini tentu saja semuanya adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrong yang di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini, bisa dibilang pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, di 0,3% aja, disusul oleh Ethereum di 0,74. Kemudian untuk BNB di 0,4% aja ya, dan bahkan kalau kita lihat di sini hanya XRP aja yang kenaikannya cukup lumayan di 6,13% ya. Karena untuk XRP memang ada sedikit informasi yang cukup menarik ya, nanti kita akan bahas hari ini. Dan selanjutnya kalau kita lihat yang untuk pergerakan harga dari Bitcoin, terlihat ya di sini untuk time frame weekly-nya sesuai dengan prediksi ya, yang beberapa hari yang kemarin kita sudah prediksikan bahwa nanti akan terjadi semacam compression di sekitaran harga di sini ya. Dan itu kemarin sempat terjadi penurunan untuk Bitcoin menyentuh harga di sekitar $52.000 ya. Dan sekarang sudah ada recovery, dan kalau kita lihat ya untuk trendline yang terjadi, kemungkinan ini akan lanjut untuk naik lagi ya sesuai dengan trendline yang terbentuk di sini. Kemudian akan mencoba retest lagi di harga sekitar $63.000 ya. Nah, nanti di situ apakah akan menembus khususnya di MA20 untuk weekly-nya dan bisa mempertahankan harganya di atasnya, maka ada kecenderungan untuk bisa naik lagi. Tapi tentu saja untuk bisa menembus di area trendline di sini, ini menjadi PR yang cukup berat ya nanti untuk Bitcoin ini guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng beberapa hari ke depan, oke? Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik ya di seputar kripto di beberapa media informasi seperti biasa guys. Yang pertama kita lansir dari bitcoin.com, di mana diinformasikan bahwa keputusan untuk suku bunga dari Federal Reserve ya ini semakin dekat guys. Dan tentu saja pasar ini memprediksi adanya pemangkasan suku bunga di 25 basis poin ya, dengan probabilitas 87% guys. Jadi pada tanggal 18 September 2024 nanti ya, semua perhatian akan beralih ke Bank Sentral Amerika Serikat saat FOMC berkumpul untuk membahas suku bunga dana federal ini guys. Dan suku bunga ini yang ditetapkan oleh Federal Reserve ya, ini menentukan suku bunga yang akan digunakan bank komersial untuk meminjamkan dan meminjam kelebihan cadangan dalam semalam guys. Dan ini adalah faktor utama yang mempengaruhi suku bunga hipotek, suku bunga pinjaman, rekening tabungan, dan suku bunga kartu kredit di seluruh negeri. Dan hingga pukul 11 ya waktu EDT hari ini, untuk FedWatch CME Tool ini mengungkapkan bahwa pasar ini menempatkan probabilitas di 87% ya pada pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin. Sementara untuk peluang pemotongan sebesar 50 basis poin berada di angka 13% aja guys. Nah, untuk FedWatch CME Tool yang terkenal akan keakuratannya ya, dan ini menjadi salah satu tolak ukur ya untuk memprediksi suku bunga yang akan diambil oleh Federal Reserve ini. Nah, sementara itu untuk Polymarket ya juga bertaruh besar pada penurunan suku bunga yang terjadi pada 18 September dengan peluang 98%, dan mereka memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin dengan peluang 92% guys. Dan untuk peluang penurunannya di sekitar 50 basis poin adalah di 7% aja. Kemudian taruhan sebesar $25 juta ya juga dijadikan sebagai indikasi untuk peluang 2% tidak adanya penurunan suku bunga sama sekali guys. Jadi ini semakin menarik, dan tentu saja ini akan sangat berefek sekali ya, tidak hanya pada kripto aja, bahkan nanti juga akan berefek pada aset-aset beresiko lainnya seperti saham dan juga properti, atau mungkin di berbagai bidang aset yang lain guys. Ini cukup menarik, jadi kita akan pantau bareng-bareng. Kemudian selanjutnya masih dari bitcoin.com ya, diinformasikan bahwa Grayscale akhirnya meluncurkan ya untuk XRP Trust, dan ini tentu saja akan mengutip ya potensi untuk mengubah sistem keuangan lama guys. Dan ini tentu saja men-trigger pergerakan harga dari XRP hari ini yang naik 6% ya, ini cukup lumayan banget guys. Jadi Grayscale akhirnya mengumumkan ya untuk peluncuran Grayscale XRP Trust pada hari Kamis, dan trust baru ini memberi investor
kesempatan ya untuk mendapatkan exposure ke XRP, di mana mata uang kripto yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas melalui XRP Ledger. Grayscale XRP Trust ini berfungsi seperti perwalian investasi aset tunggal lain yang ditawarkan oleh perusahaan. Hanya memegang XRP aja ya, yang merupakan token yang mendasari XRP Ledger ini. Perusahaan menjelaskan guys, jadi hanya di hold aja. Nah, perwalian tersebut kini tersedia untuk berlangganan oleh investor individu dan institusional terakreditasi yang dapat mengaksesnya setiap hari ya. Dan Grayscale ini menekankan bahwa perwalian tersebut memberikan kesempatan untuk berinvestasi dalam protokol yang dirancang untuk aplikasi keuangan di dunia nyata, khususnya pembayaran lintas batas guys. Jadi ini cukup menarik guys. Kita akan lihat nanti seperti apa ya efek dari XRP Trust ini. Apakah akan seperti Bitcoin Trust dan ETH Trust? Kita akan lihat bareng-bareng, dan ini menjadi indikasi juga ya, tidak menutup kemungkinan bagi aset-aset yang lain ya, mungkin Solana ataupun Cardano dan lain-lain untuk bisa jadikan sebagai trust juga ya. Tapi tentu saja hal-hal semacam itu tidak akan segampang yang seperti kita harapkan guys. Ini butuh proses dan tentu saja banyak sekali kontroversi di dalamnya juga. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa efeknya. Kemudian selanjutnya kita langsung dari Cointelegraph ya, diinformasikan bahwa Trump ini akan meluncurkan platform crypto World Liberty Financial pada hari Senin nanti guys. Jadi project crypto dari Donald Trump yaitu World Liberty Financial akan diluncurkan pada hari Senin 16 September yang telah diumumkan ya oleh mantan presiden dan juga calon presiden dari Partai Republik itu guys. Nah, dalam video tanggal 12 September yang diunggah ke X, Trump ini mengatakan bahwa ia akan melakukan siaran langsung di platform tersebut pada hari Senin untuk meluncuran proyek yang dikendalikan oleh putranya ya, yaitu si Donald Junior dan juga Eric Trump. Dimana sebelumnya Trump telah membuat beberapa postingan samar ya yang mengenai World Liberty Financial ini, yang secara samar memposisikannya sebagai platform keuangan terdesentralisasi atau DeFi untuk peminjaman dan juga pinjaman guys. Sebuah buku putih yang dilaporkan mengatakan bahwa proyek tersebut akan memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dalam dompet digital, menawarkan sistem akun kredit, meminjam atau meminjamkan uang tunai kepada orang lain, dan menggunakan token untuk berinvestasi dalam aset seperti kripto ini guys. Kemudian untuk tata kelola dari tokennya ya yang tidak dapat dipindah tangankan juga telah disebutkan sebagai bagian dari platformnya. Dan pernyataan dari World Liberty Financial juga menunjukkan pihaknya ingin menyebarkan penggunaan stablecoin yang dipatok pada dolar Amerika Serikat di DeFi-nya. Kemudian bersamaan dengan komentar optimis tentang stablecoin, proyek tersebut telah menggoda kemitraan dan kolaborasi dengan protokol DeFi AAV ya. Dan kalian sudah tahu ya, platform AAV ini sudah tidak asing lagi apalagi bagi ekosistem di Ethereum, dan yang mungkin mengindikasikan bahwa World Liberty Financial juga akan dibangun di atas blockchain Ethereum guys. Jadi kita tunggu aja guys seperti apa nanti efek dari platform barunya ini guys. Apakah akan berefek terhadap election yang dilakukan di Amerika Serikat ya untuk presiden Amerika Serikat, dan apakah ini juga akan menjadi trigger ya untuk pencalonan si Donald Trump itu sendiri. Dan sedikit banyak dengan adanya orang-orang penting di balik proyek itu tentu saja akan memberikan potensi yang cukup besar ya. Dan kita lihat aja nanti seperti apa World Liberty Financial ini nantinya. Oke, kita akan pantau bareng-bareng. Oke, dan selanjutnya kita lansir ya, masih dari bitcoin.com, dimana seperti yang kalian tahu bahwa Project Phantom ini rebranding ya namanya menjadi Sonic Lab yang siap mendefinisikan ulang kecepatan blockchain dengan finalitas di 720 milisecond. Ini keren banget. Jadi awal tahun ini project blockchain yang sebelumnya dikenal sebagai Phantom ya, ini berganti nama menjadi Sonic Lab yang menghasilkan banyak perbincangan di dalam komunitas kripto. Dan baru-baru ini kepala bagian teknologi dari Sonic Labs, Andre Cronje, ini juga memamerkan kinerja jaringan uji coba ini dengan menyoroti penyelesaian transaksi sebesar 720 milidetik ya. Dan tentu saja pencapaian ini menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat menetapkan standar baru ya sebagai sistem buku besar terdistribusi tercepat di dunia setelah jaringan utama diluncurkan guys. Meskipun kabar tersebut telah beredar selama beberapa bulan ya, Phantom meresmikan perubahan nama menjadi Sonic Labs pada 1 Agustus 2024 kemarin melalui pengumuman di media informasi X ya. Dokumentasi Sonic menggambarkan blockchain sebagai jaringan lapisan pertama atau layer 1 ya, yang dirancang untuk menawarkan jembatan aman ke Ethereum. Dan selain itu, Sonic berupaya untuk memberikan lapisan penyelesaian tercepat untuk aset digital dengan menjanjikan lebih dari 10.000 transaksi per detik dan waktu konfirmasi 1 detik aja. Ia juga memperkenalkan EVM yang telah diperbarui untuk efisiensi yang lebih baik, didukung oleh mekanisme konsensus yang ditingkatkan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Dokumen tersebut lebih jauh menekankan bahwa Sonic akan menggunakan penyimpanan yang jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan pendahulunya yaitu jaringan Phantom Opera guys. Project ini juga sudah mempunyai token aslinya yaitu S
X dan meluncurkan program airdrop dan juga insentif. Nanti kalian akan kami tunjukkan ya untuk bisa ikut serta di dalamnya, yang berjudul Sonic Boom. Dan token S akan melayani berbagai tujuan termasuk untuk mendukung transaksi gasnya ya, staking, dan juga memungkinkan para pemegang itu untuk mengambil bagian dalam keputusan tata kelola guys. Dan lebih jauh lagi, untuk token S ini akan dapat digunakan untuk mengoperasikan validator ya, meskipun Anda memerlukan setidaknya 50.000 token S untuk memulai. Dan nanti untuk jaringan mainnet dari Sonic ini akan segera aktif ya, maka pengguna akan memiliki kesempatan untuk bisa menukarkan token Phantom kalian ya dengan token S menggunakan rasio 1:1 guys. Jadi harganya sama ya dengan harga Phantom saat ini. Kemudian validator juga akan mendapatkan target hadiah sebesar 3,5% setelah separuh jaringan dipertaruhkan. Dan selain itu, token baru akan dicetak setiap epoch dan didistribusikan dengan tingkat hadiah disesuaikan berdasarkan keterlibatan jaringan secara keseluruhan. Dan belum lama ini ya, Andre Cronje sebagai kepala bagian teknologi di Sonic Labs mengungkapkan kinerja dari testnet yang menunjukkan waktu penyelesaian yang sangat cepat guys. Cronje menunjukkan bahwa rantai tersebut mencapai penyelesaian transaksi secepat kilat, yaitu 720 milidetik, dan hingga 12 September data menunjukkan bahwa 71 juta blok telah diproses dengan waktu blok rata-ratanya itu di 0,33 detik ya. Dan jaringan uji coba tersebut juga menunjukkan kapasitas jaringan untuk memproses lebih dari 3,32 juta transaksi hanya dalam waktu 24 jam saja. Gitu menarik ya. Dan ini masih terbuka buat teman-teman semua yang ingin mencoba jaringan dari Sonic Labs ini. Kalian bisa kunjungi aja ya. Ada dua tipe di sini, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Nah, yang berbayar di sini kalian bisa ikutan untuk galsenya ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Nah, di sini memang retroaktif ya untuk testnetnya, dimana kalian akan disuruh untuk mengerjakan beberapa task di sini. Nah, di sini ada beberapa task yang membutuhkan 100 SFTMX. Ini tentu saja berbayar. Kemudian juga kalian harus melakukan bridge wormhole ya, minimum $50 dari Ethereum ke Phantom, dan beberapa tugas-tugas yang lainnya ya, yang tentu saja di sini juga ada modal yang harus kalian keluarkan untuk mengikuti testnet dari Gase di sini ya, untuk project dari Sonic ini guys. Tapi tidak perlu khawatir, ada juga yang versi gratisnya. Kalian bisa mencoba untuk platformnya di sini. Linknya akan saya kasih nanti di deskripsi ya. Dan nanti kalian tinggal aplikasikan ya untuk RPC dari Sonic testnet ini ke wallet kalian ya, bisa menggunakan MetaMask atau yang lain. Kalian tinggal copy paste aja untuk jaringan barunya. Kemudian kalian connect untuk walletnya kalau sudah klaim untuk faucet dari token Sonic dan juga token Coral di sini guys. Nah, di sini ada beberapa token juga yang bisa kalian request untuk faucetnya ya. Kemudian selanjutnya kalian tinggal lakukan swipe dulu di sini, terserah berapa untuk token yang ingin kalian swipe, dan kalian coba-coba aja ya untuk melakukan transaksi di platform Sonic testnet ini guys. Ya, semoga aja dengan melakukan testnet di sini kita berkesempatan untuk mendapatkan ya, kali aja ada airdrop nanti yang akan diberikan dari Sonic Lab ini guys. Oke, jadi cukup gampang banget. Nanti kalian bisa kunjungi juga di akun Telegram IndoGems ya. Kita sudah share di sini untuk link-linknya, dan kalian juga bisa cek beberapa project yang juga sudah kita share di situ guys. Oke. Kemudian untuk informasi yang terakhir ya, ini berhubungan dengan kejadian kemarin yang menimpa salah satu exchange terbesar di Indonesia ya, yaitu Indodax, di mana sempat terjadi adanya peretasan ya. Yang infonya Indodax kehilangan sekitar 18 juta dolar ya kalau nggak salah. Dan untuk layanannya untuk sementara ditutup dulu, di mana Indodax masih mencari sebab ya, ataupun apa yang terjadi dengan Indodax sehingga terjadi peretasan yang cukup besar ini guys. Nah, seperti yang diinformasikan dari Bitcoinis ya, diinformasikan untuk update-nya bahwa Indodax ditutup setelah diduga terjadi pelanggaran sebesar 22 juta dolar guys. Nah, ini info terbarunya ya. Jadi menurut sebuah postingan oleh firma keamanan blockchain Slowmiss di X, para peretas ini mencuri aset digital seperti Bitcoin, kemudian beberapa token ERC20 ya seperti Ethereum, Tron, USDT, Polygon, dan lain-lain ya. Senilai totalnya itu diperkirakan sekitar 22 juta dolar guys. Dan Indodax mengkonfirmasi peretasan tersebut dan telah menghentikan sementara semua operasi platform karena aktivitas pemeliharaan guys, katanya seperti itu ya. Kemudian analisis dari Slowmiss ini mengesampingkan kemungkinan peretasan dompet panas ya, atau biasa disebut hot wallet, dan sebaliknya perusahaan keamanan blockchain tersebut mencatat bahwa ada kemungkinan sistem penarikan Indodax telah disusupi yang memberikan akses para peretas ke wallet
panas atau hot wallet bursa ya, dan kemampuan untuk menarik dana dengan lancar katanya. Demikian pula perusahaan keamanan aset digital Cyforce juga melihat beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan wallet di jaringan yang berbeda, di mana alamat dompet yang diduga mengatur peretasan dapat diamati yang menukar token yang berbeda dengan Ethereum. Meskipun masih harus dilihat ya apa langkah peretas selanjutnya, mereka biasanya memanfaatkan pencampur mata uang kripto seperti Tornado Cash untuk mengaburkan jejak transaksi kripto mereka guys. Jadi untuk sementara kita masih belum ada update terbaru ya dari Indodax ini, dan buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset di Indodax ya bersabar dulu ya. Kita lihat nanti seperti apa tindak lanjut dari Indodax ini. Apakah Indodax mempunyai asuransi atau tidak, ini saya kurang tahu ya. Jadi nanti kita akan update lagi, khususnya buat teman-teman yang asetnya mungkin hilang ya, untuk bagaimana apakah masih bisa di recovery lagi atau enggak, ini masih menjadi pertanyaan ya. Jadi nanti kita akan update lagi guys. Dan memang ya di kripto kalian harus menyadari resiko seperti ini karena memang sangat berbahaya ya, apalagi kalau kita menyimpan aset kita dalam jumlah besar di platform yang sifatnya sentralisasi seperti ini. Jika terjadi peretasan maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi guys. Makanya kalau kita mempunyai aset yang besar ya, alangkah baiknya kalau kita menggunakan cold wallet, dimana kita itu menjadi aktor utama ya dalam wallet tersebut, di mana orang lain itu tidak akan bisa ikut campur dalam semua transaksi yang terjadi di cold wallet kita guys. Oke, bisa menggunakan beberapa produk seperti Ledger ataupun Trezor dan lain-lain ya, dan beberapa produk-produk lainnya seperti Alipal dan lain-lain juga. Oke, jadi nanti kita akan update lagi untuk kasus ini, dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya. Maaf kalau suaranya agak bindeng karena memang lagi nggak enak badan dan tenggorokannya agak sakit ya, tapi kita tetap semangat ya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua, dan kita akan ketemu lagi nanti di informasi berikutnya. Jangan lupa untuk subrek, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.